Yamaha adalah produsen motor yang bisa dibilang paling gila inovasi. Dan Yamaha melakukan hal ini bukan baru-baru ini aja dengan YS-CVT-nya. Karena sebenarnya Yamaha dari zaman dulu memang sudah dikenal sebagai produsen Jepang yang paling gila inovasi. Menariknya adalah, walaupun inovasinya gila-gilaan, entah kenapa penjualan Yamaha hampir selalu kalah dengan kompetitornya, khususnya Honda. Mulai dari zaman motor bebek sampai zaman motor matic entry level, Yamaha hampir selalu kalah dari hal penjualan dengan Honda. Menariknya lagi, sebenarnya Yamaha nggak selalu kalah dalam hal penjualan motor, yang mana motor matic premium Yamaha bisa dikatakan lebih laris atau bahkan seimbang dengan Honda. Jadinya iya, dengan motor matic premium Yamaha bisa mengejar ketertinggalannya dengan Honda. Tapi sayangnya hal ini malah menjadi hal yang agak gimana gitu dengan Yamaha, yang mana pada akhirnya kondisi ini membuat Yamaha hanya terfokus dengan motor matic premiumnya aja seperti NMAX dan Aerox. Emang iya? Jika kita lihat lebih dalam lagi, jawabannya iya. Pertanyaannya, kenapa Yamaha terlihat cuma fokus jualan NMAX dan Aerox aja? Motor lainnya diabaikan. Sebenarnya motor lain tentu aja tidak diabaikan oleh Yamaha. Mana mungkin Yamaha mengabaikan motor lainnya? Karena beberapa waktu lalu Yamaha sempat mengeluarkan fokusnya dan uangnya untuk memberikan marketing ke Yamaha Gear Ultima. Ya udah sih, cuman ke Ultima doang. Ke Yamaha Mio udah nggak ada lagi fokus marketingnya. Fazio juga sama, karena ya masih laku-laku aja sih ini motor. Villano juga ya udah gitu-gitu aja marketingnya. Iya juga ya, Yamaha kayak mengabaikan motor lainnya. Ini berbeda ketika kita melihat NMAX dan Aerox, yang mana kedua motor ini selalu di-branding dan di-marketing dengan niat. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena ini semua tentang strategi marketing. Ini saya jelaskan yang biasa terjadi di sebuah perusahaan ya, bukan yang aktual dari Yamaha. Jadi jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak produk dan hanya beberapa produk aja yang laku banget, biasanya perusahaan tersebut akan melakukan strategi produk portfolio optimization. Dan strategi ini juga bercabang-cabang lagi. Misalnya yang pertama ada cash cow. Apa itu cash cow? Jadi strategi cash cow adalah untuk menjual produk yang sudah matang, pangsa pasarnya besar, dan secara konsisten bisa menghasilkan profit, walaupun pertumbuhan pasarnya nggak besar lagi. Jika dilihat dari strategi ini, sepertinya strategi ini cocok dengan apa yang dilakukan Yamaha sekarang. Kemudian selain cash cow, mungkin Yamaha sedang melakukan cash cow exploitation strategi, yang mana perusahaan hanya akan memaksimalkan produk yang menguntungkan aja sambil menghentikan investasi pada produk yang tidak menjanjikan. Menariknya dari strategi ini adalah, ini biasanya masuk dalam kategori strategi jangka pendek. Tapi walaupun jangka pendek ini adalah strategi yang paling aman. Namun seaman-amannya tetap aja ada resikonya sendiri. Sebagai contoh, Yamaha terlalu nyaman bermain di segmen motor matic premium dengan Aerox dan NMAX-nya. Dan kebetulan saat ini hype-nya memang sedang ke arah sana. Tapi bagaimana ke depannya? Apakah matic premium masih digemari seperti saat ini? Mungkin masih, tapi apakah pasarnya masih seperti ini? Jawabannya belum tentu. Ini sama halnya seperti Honda yang bermain nyaman dengan Honda Supra ketika era motor bebek lagi di puncaknya. Jadinya ya, strategi ini ada resikonya sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak perlu ragu dengan Yamaha, karena sekali lagi Yamaha itu gila inovasi. Mereka akan melakukan inovasi gila-gilaan untuk membuat pasar baru. Karena faktanya lagi, motor matic menjadi seperti saat ini, tentu aja ini bisa terjadi karena Yamaha yang berhasil mengedukasi masyarakat Indonesia dengan Yamaha Mio. Ya, Yamaha sangat berjasa untuk merubah pasar yang ada di Indonesia. Walaupun secara harfiah Yamaha bukan produsen pertama yang menjual motor matic, karena produsen pertama yang menjual motor matic di Indonesia adalah Kymco, tapi Yamaha adalah produsen pertama yang berhasil mengedukasi jenis motor ini. Namun sayangnya, Yamaha yang membangun pasar, Yamaha yang mengedukasi, tapi yang nikmatin ya Honda. Kemudian selain itu, pasar matic entry level sepertinya memang bukan mainan Yamaha lagi, karena fakta menyedihkannya, di matic entry level, Yamaha hampir selalu gagal jika dibandingkan dengan Honda. Bahkan Yamaha Gear yang dijual cuma di harga 20 jutaan aja dengan spesifikasi yang ada, tetap aja masih kalah laku sama Honda Beat. Belum lagi kalau kita mau ngomongin motor entry level Yamaha yang lain. Yamaha Mio misalnya, ini motor udah mengenaskan banget nasibnya. Kasarnya ini motor udah laku syukur, enggak ya udah. Tapi apakah Yamaha benar-benar menyerah dengan segmen motor ini? Jika dibilang menyerah, sepertinya enggak juga, karena Yamaha masih berusaha untuk bersaing di kelas ini dengan cara mengeluarkan motor dengan gaya yang baru. Misalnya ada rumor kalau Yamaha Mio akan di facelift habis-habisan.
Terus Yamaha Gear yang udah nggak laku nih dulunya dijadiin Ultima Hybrid. Tapi terkadang usaha Yamaha masih tidak sebanding dengan hasilnya. Jadinya ya daripada repot-repot, mereka mending fokus ke segmen motor-matic premium aja. Lagi pula bisa dibilang segmen motor-matic premium itu masih longgar banget. Yamaha hampir nggak ada pesaingnya, palingan NMAX dan PCX aja. Tapi kalau kondisi saat ini, NMAX dan PCX seperti nggak apple to apple. NMAX Turbo nih misalnya, jauh lebih canggih daripada PCX. Canggih ya, bukan menarik. Kasarnya, NMAX udah seperti beda kelas dengan PCX. Kemudian ada Aerox. Aerox bisa dibilang saat ini tidak bersaing dengan motor apapun. Tapi kan ada Vario. Yakin dengan Vario? Lagi-lagi, nggak apple to apple. Dengan kondisi ini, ya Yamaha sebisa mungkin memaksimalkan kondisi ini. Tapi nih, dengan kondisi yang seperti ini, ada beberapa dari kalian yang komen, Yamaha kalau nggak ada NMAX atau Aerox, nasibnya akan sama kayak Suzuki. Emang iya? Mungkin iya, karena jika kita ingin lihat data IC tahun 2023 sampai 2024, pangsa pasar Yamaha di Indonesia masih stuck di kisaran 28-30% aja. Sementara Honda masih mendominasi lebih dari 68%. Menyedihkannya dengan kehadiran NMAX dan Aerox, Yamaha masih nggak bisa geser angka tersebut secara signifikan. Kenapa bisa? Ya karena walaupun segmen motor matic premium cukup menjanjikan dan Yamaha sangat mendominasi di sana, tapi segmennya nggak sebesar entry level. Dan angka inilah yang menyebabkan Honda masih santai dengan PCX-nya. Nggak ada turbo-turboan, nggak ada Garmin-Garminan, tapi angka penjualan mereka masih tinggi. Kenapa bisa? Ya karena Honda merajai segmen entry level. Dan segmen ini adalah segmen paling gendut, segmen paling jenuh, segmen paling seksi. Kasarnya ini adalah segmen dari segala segmen. Siapa yang bisa menguasai segmen ini, maka produsen tersebut akan berjaya. Dan ya, Honda berjaya dan Yamaha masih gitu-gitu aja. Kemudian jika ingin menjawab pertanyaannya, jika tidak ada NMAX dan Aerox apakah nasib Yamaha seperti Suzuki? Kemungkinan iya, tapi ya nggak bakal separah Suzuki sih. Mungkin kondisinya data penjualan Yamaha akan lebih kecil lagi, karena memang motor entry level Yamaha walaupun lebih bagus dari Honda di beberapa aspek, walaupun lebih menarik dari Honda di beberapa aspek, tapi entah kenapa motor entry level Yamaha kayak agak gimana gitu ya. Nggak ada aura yang membuat kita ingin membeli motor tersebut. Ya cukup disayangkan memang kondisi seperti ini untuk Yamaha. Jangan sampai kedepannya nanti Honda menjadi semakin lengkap lini produknya dan Yamaha semakin spesifik. Kalau sampai kejadian kayak gini nih, Yamaha akan gagal menarik minat konsumen baru. Dan nasibnya ya gitu akan sama kayak Suzuki. Sebenarnya sih kemungkinan nggak akan sampai kayak Suzuki, itu udah kacau banget. Tapi lebih ke Kawasaki sih. Kawasaki cuma jual motor yang segmented aja. Nggak ada motor matic, nggak ada motor bebek, nggak ada motor kecil. Semuanya 250cc ke atas. Kalau Yamaha kondisinya kayak Kawasaki, Honda akan semakin menguasai pasar. Kalau Honda semakin menguasai pasar, biasanya kualitasnya akan semakin kaleng kerupuk. Crispy banget. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.